balik lagi dengan Fikri tentunya di acara audisi presenter Pal TV 2019. Luar biasa. Jadi hari ini pemirsa kita sudah dapat 40 nama semifinalis dan hari ini kita bakal keliling-keliling jalan-jalan untuk acara City Tour. Dari ke Bang Sumsel Bubble, bakal ke Hotel Harper dan bakal kita dapat ke pembekalan di Hotel Dazuri. Pokoknya terus pelo Fikri di audisi presenter Pal TV 2019. Baik pemirsa, sekarang Fikri dan seluruh semifinalis presenter Pal TV 2019 sudah nyampe di Bang Sumsel. Kita akan memulai kegiatan kita yang pertama hari ini. Kita bakal ngadoi kunjungan nyingo beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di gedung Bang Sumsel Bubble ini. Pokoknya terus pelo Fikri di audisi presenter Pal TV 2019. Baik pemirsa, sekarang Fikri sama seluruh semifinalis audisi presenter Pal TV 2019 sudah berada di Learning Center, tepatnya di lantai 15 Bang Sumsel Bubble kantor pusat. Jadi sekarang seluruh semifinalis bakal mendapat materi, pengenalan dan lain-lain sebagainya oleh seluruh pegawai dan karyawan dari Bang Sumsel Bubble. Kita jingok seruan di cak mana. Budayain aja, ya. Jadi sebenarnya Bang Sumsel Bubble dengan Pal TV ini sebenarnya partner lama dari zaman sebelum Pal TV berdiri, zaman Pak ini dulu, Pak Sapik, waktu kantornya di pucuk lantai berapa sih di lantai 4. Waktu siarannya masih banyak ugen-ugen nah. Waktu siarannya masih banyak ugen-ugen, Pak Sapik, kami sudah ketemu Pak Sapik. Ya Najib belum direkrut waktu itu. Jadi baik pemirsa, sekarang Fikri ada DWN, sekarang sudah sama Pak Iqbal selaku pemimpin satuan pemasaran dari Bang Sumsel Bubble. Ada juga ini yang ganteng ini ya, Kak Berry ini, mantap. Jadi ini Pak, Fikri pengen nanya sedikit, ini kegiatan apa Pak yang sudah dilakukan tadi? Caknya banyak dan materi yang diunjuk ke seluruh semifinalis presenter Pal TV tadi. Ya, jadi kalau tadi itu kan semacam edukasi. Kalau di dalam bahasa kerennya itu literasi dan inklusi. Inklusi itu kan jadi turut serta. Jadi kalau literasi itu kami mengedukasi. Satu terkait perbankan, kemudian terkait juga yang perubahan-perubahan ke depan ya, tentang misalnya perbankan ke depan seperti apa, Bang Sumsel seperti apa. Dan itu bagi kami sangat penting mengkomunikasi ke korporasi seperti Bang Sumsel Bubble ini ke kawan-kawan presenter supaya mereka juga kita harap ke nempel di mindset mereka. Dari mindset itu kan bisa ke hard share juga, artinya mereka itu bagian dari komunikasi supaya mereka juga include. Inklusi itu artinya termasuk ya, terkait dengan
komunikasi. Dan kalau dulu kan kita sering memang berkomunikasi dan melakukan inklusi juga dengan kawan-kawan di PAL-TV atau calon-calon nasabah lain. Tapi nyingok seluruh semifinalis ini cak mana Pak tanggapan Bapak nyingok calon-calon presenter PAL-TV tahun ini Pak? Ya kalau ini bagus ya, bagus tuh karena mereka dari generasi Z ya, generasi yang baru, memang generasi yang kita harap yang bakal mengganti ke generasi-generasi sebelumnya ya, generasi X, generasi Y, karena mereka generasi Z juga yang harus dipahamkan karena mereka lah yang punya teknologi ini, mereka lah yang punya digital, mereka lah yang punya revolusi industri ini. Tapi memang yang harus ditanamkan ke mereka tuh mungkin dari sisi karakter, ya kemudian belief gitu, nah, teamwork seperti itu. Jadi untuk kesimpulan lah kelar ngenjuk ke materi-materi ini harapan Bapak. Ini kan 40 besar nih Pak, masih 20 bakal dipangkas lagi. Kayak barulah terdapat kita presenter PAL-TV 2019 ini. Harapan Bapak untuk presenter terpilih kayak apa itu Pak? Ya kalau kita berharap supaya dia bisa jadi presenter yang memahami satu lokalitas ya, karena PAL-TV itu local genius. Kemudian juga dia punya wawasan global, digital, dia juga paham. Mungkin itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Iqbal dan juga Kak Berry atas waktu dan wawancaranya ya. Kami ucapkan semoga sukses terus untuk Bang Sumsel Bubble Pak. Baik pemirsa, itulah tadi wawancara Fikri sama Pak Iqbal dan juga Kak Berry. Jadi silakan peloi terus Fikri di audisi presenter PAL-TV 2019. Baik pemirsa, sekarang Fikri sudah bersama ini ibu saya ya, General Manager PAL-TV bernama Ibu Yunita Ayu. Iya, ini Bu, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, apa Bu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh semifinalis presenter PAL-TV di Bang Sumsel hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini kita diterima dengan baik oleh Pak Iqbal beserta jajarannya. Kita membawa presenter PAL-TV ini sudah hari ke tahapan ketiga dari sudah beberapa tes bakat dan pembacaan berita. Kita berharap di sini anak-anak adik-adik presenter baru ini dapat mendapat ilmu baru tentang perbankan utamanya dan juga ilmu kedisiplinan yang diwacanakan oleh orang Bang Sumsel tadi. Demikian. Jadi Bu, habis ini kan juga masih kita punya beberapa kegiatan lagi Bu masih ada beberapa tempat yang harus kita kunjungi dan juga kayak pada akhirnya kita bakal memangkas ngambil 20 besar untuk finalis. Ini harapan Bu Ayu untuk namo-namo yang metu sebagai finalis PAL-TV itu kayak cak mana kira-kira Bu? Ya, kan dari 3 tahapan yang sudah mereka lalui termasuk hari ini, kita sudah bisa menebak lah siapa-siapa saja calon-calon presenter terbaik yang akan kita pilih nantinya atau finalis ya, sebanyak 20 orang dari yang tahapan sudah kita lalui. Sudah kelihatan bagaimana mereka membaca berita, bagaimana attitude mereka, bagaimana mereka mengelola waktu dan bakatnya kemarin itu sudah kita pastikan orang-orangnya sudah ada di tangan panitia lah gitu. Iya, karena banyak ya presenter ini Bu yang ngomong katanya syarat nak jadi presenter PAL-TV itu ujinya Kak harus ganteng ya. Oh ya aku aman ganteng, aku tidak masuk. Baik, terima kasih Bu Ayu sekali lagi ya. Jadi itulah tadi pemirsa wawancara Fikri sama General Manager PAL-TV Ibu Yunita Ayu. Jadi pokoknya terus pelok Fikri di audisi presenter PAL-TV 2019. Baik pemirsa, kalau tadi Fikri sudah wawancara sama Pak Iqbal dari Bang Sumsel Bubble, dari Ibu Ayu juga. Tadilah sudah kita wawancari dan sekarang Fikri sudah dapat ke salah satu semifinalis. Ini bernama Teddy yang juga tadi sudah nanyo waktu sesi tanya jawab tadi. Ini Teddy siapa no? Perasaan dan kegiatan yang telah dilalui di Bang Sumsel Bubble hari ini.
Baik, tentunya senang sekali ya, senang sekali dapat kesempatan bisa datang ke kantor Bank Sumsel Babel, bisa ngomong langsung sama kepala bidang marketing ya, iya bidang marketing, bisa nanya-nanya juga, bisa dapat pengetahuan baru soal Bank Sumsel Babel dan di dunia perbankan. Untuk harapan ke depan ini kan masih banyak kegiatan-kegiatan ini tadi ya. Kira-kira harapan dan juga kayak bakal dipangkas untuk jadi 20 besar finalis kayak apa dia harapan ke depannya? Harapannya tentu jadi nomor 1 ya. Tentu jadi nomor 1 harapannya. Semoga saja kabul. Jadi masih optimis? Masih 100% optimis. 100% masih optimis. Siap, mantap. Terima kasih Teddy. Silakan ini bakal lanjut lagi ke bis lagi ya. Silakan ya. Jadi tadi pemirsa wawancara Fikri dengan salah satu semifinalis audisi Presenter TV 2019.